muda yang kita harapkan gitu juga ikut terpacu, gitu, ikut terpacu membimbing anak-anak di sini. Maksudnya apa yang mereka punya gitu, keahlian-ahlian apa yang anak muda punya, kemudian berbagi kepada anak-anak di sini. Saya kira bukan hanya tempat pemulung yang ada di sini, masih banyak mungkin tempat-tempat yang lain yang anak muda itu mungkin harusnya bukan hanya saatnya untuk hura-hura ya, sementara masih banyak yang perlu kita bina gitu. Dan itu merupakan, seperti saya bilang tadi, merupakan ladang amal buat kita. Ya, nama saya Yulia Ropiah. Kegiatan saya sehari-hari, pagi saya mengajar di Sekolah Dasar Islam Muhammadiyah 47 Bekasi. Di sana saya sebagai guru bidang. Kemudian kegiatan saya selanjutnya adalah mengajar di Sekolah Alam Rumah Cinta. Sekolah Alam Rumah Cinta yang berletak di Jati Bening. Dan di sini kami berkumpul dengan teman-teman seperjuangan. Insya Allah akan memberikan ilmu, berbagi kepada anak-anak, khususnya kepada pemulung. Sahabat, kakak, adik itu hanya berdirinya kira-kira tahun 2011. Perbuatan baik dan buruk sudah diajarkan Allah ya di dalam surat Luqman ya. Kalau pandai bersyukur kepada Allah, kepada orang tua, kita udah diajarkan. Kita memang inisiatif dari kita sendiri gitu. Jadi memang kita maunya supaya anak itu selain ya mereka mungkin memulung, tapi mereka juga ada waktu untuk belajar. Jadi kita tidak melarang mereka untuk memulung, tapi ada waktulah untuk mereka juga mendapatkan ilmu ya, walaupun ada beberapa yang tidak sekolah di sekolah formal gitu ya. Jadi tetap anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu. Jadi anak-anaknya itu sekitar pemulung gitu ya. Di sekolah alam ini diberi amanah mengajar agama ya. Agama di sini meliputi akhlak, tapi dengan metode-metode yang menyenangkan, dengan metode-metode bernyanyi, metode-metode bercerita, ya kisah-kisah gitu. Jadi lebih kepada aplikasi amalannya gitu ya. Awalnya fasilitas memang kita seadanya ya. Dari awal kita berdiri ya kita adanya seperti ini gitu ya, kita jalani saja, belum ada saung-saung gitu ya, kita masih gelar tikar, gelar karpet seadanya. Awalnya seperti itu di tahun 2011. Kemudian alhamdulillah dari teman-teman ya ada beberapa berbagi, memberikan ada beberapa fasilitas alat tulis. Kemudian berlangsungnya waktu ya, kemudian bertambah gitu ya donatur, berdatangan dari teman ke teman gitu kan, melihat ada beberapa kayaknya ini mungkin kurang layak untuk anak-anak belajar, maka dibuatlah saung gitu. Setelah saung rumah gitu ya, rumah seperti ini gitu, alhamdulillah. Jadi berangsur-angsur mendapatkan tempat yang lebih baik begitu. Alhamdulillah ya Allah memberikan dan selalu membimbing kita ya. Itu bermula juga dari semangat anak-anaknya juga. Jadi kita belajar semangat itu dari mereka juga gitu.
walaupun mungkin ada beberapa kendala-kendala, mungkin itu mah tidak terlalu berarti ya. Kita melihat semangat anaknya belajar itu yang membuat kita terus-menerus menjadi semangat. Mereka itu justru menjadi semangat buat kita gitu, alhamdulillah. Ya, awal-awalnya khusus hanya pemulung saja. Awalnya itu lingkungan yang ada di sekitar pemulung gitu ya. Lambat laun mungkin karena mereka berbanyak gitu ya yang belajar, mungkin banyak yang bertanya belajar di mana gitu kan, ramai-ramai. Akhirnya di luar pemulung, artinya rumah-rumah yang di sekitar pemulung itu mereka antusias ingin ikut juga belajar. Jadi sekarang bukan hanya anak-anak pemulung saja yang ikut belajar, tapi anak-anak yang di luar pemulung, rumah-rumah yang tetangga-tetangga gitu ikut juga. Justru dengan banyaknya teman-teman sukarelawan, jadi memperkaya keterampilan yang ada di sekolah ini. Jadi Sekolah Alam Rumah Cinta ini sangat membuka pintu lebar-lebar kepada teman-teman yang mau berbagi ilmu di Terserah sini. kalian mau baca apa saja, nanti Bu Guru akan menyiapkan. Kalau ada yang mau beli bukunya, boleh. Yang bawa uang hari ini boleh beli bukunya. Kalau misalkan hari ini ya tidak bawa, bisa besok menyusul. Tapi yang mau beli atau tidak semuanya membaca. Jadi ada beberapa event yang sudah kita laksanakan ya, kegiatan-kegiatan kemarin seperti Lomba Agustusan, kemudian ada beberapa kegiatan nonton bareng, kemudian ada beberapa agenda kita untuk ke depan, yaitu ada ini book day gitu ya, jadi ada hari buku. Jadi maksudnya kita adakan hari buku itu adalah untuk memberikan pengenalan kepada anak untuk mencintai buku. Jadi kita membuat bazar kecil-kecilan supaya anak itu lebih mencintai dengan membeli buku. Jadi kecenderungan mereka untuk membeli buku. Jadi bukan hanya membeli mainan atau sebagainya. Jadi kita arahkan mereka, kita buat bazar kecil-kecilan, mereka belanja dengan membeli khususnya buku, kemudian mereka baca di situ. Kelapa pohon, ini pohon. Itu awalnya memang sudah dari teman-teman jadi panggilan hati juga ya, dan semua ini juga karena Allah yang membimbing kami gitu awalnya. Jadi anak-anak itu kita lihat, kita dipertemukan dengan anak-anak yang di siang hari bawa-bawa karung, mereka tuh harusnya belajar. Jadi hati kita terpanggil gitu dengan teman-teman, bagaimana anak ini masa depannya kalau seperti itu. Jadi ini merupakan peluang ya, dan merupakan peluang amal ibadah buat kita dan investasi akhirat buat kita. Jadi kita merasa bersyukur ada peluang untuk mengajar di sini. Teman-teman juga seperti itu. Jadi kita merasa bahwa dari sekian gitu ya, dari sekian anak yang perlu kita bina ini merupakan ladang amal buat kita. Jadi kita terus terpacu gitu ya untuk mudah-mudahan sekolah ini tambah maju dari mungkin prasarananya, mudah-mudahan lebih baik gitu. Ini saja sudah alhamdulillah gitu ya. Maksud dari pendidikan dan kualitas pendidikan anak-anak itu kita harapkan lebih baik dengan mungkin nanti suatu saat kurikulumnya lebih kita tata kembali, dari pendidikannya, dari koordinasi guru-gurunya, dari manajemennya, itu akan kita lebih baik lagi ke depannya insya Allah, mudah-mudahan. Harapan kami anak-anak di sini kan lingkungan lapak ya, lingkungan itu merasa percaya diri ya. Jadi dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu kan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ya. Jadi secara materi mungkin merasa kurang, tapi percaya diri kalau kita itu punya ilmu yang tinggi, kemudian punya motivasi yang istiqomah itu ya, punya motivasi belajar, kemudian akhlaknya bagus ya. Innama bu'itsu liutami makarimal akhlak ya. Rasulullah diutus itu bukan menyempurnakan ilmunya ya, tapi menyempurnakan akhlaknya gitu. Berbarenganlah dengan ilmu, akhlak dan ilmu itu berbareng, insya Allah mereka nanti menjadi orang yang sukses gitu. Jadi walaupun materinya mungkin kurang, tapi dengan semangat yang istiqomah, yang konsisten, itu nanti mereka menjadi orang yang benar-benar mencapai cita-citanya membahagiakan orang tua gitu. Untuk anak muda sebenarnya ini kalau memang kita kembali ke hati gitu ya, bahwa ini adalah tugas kita, ini tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu ya. Memang tanggung jawab pemerintah bahwa anak-anak yang tidak
bisa sekolah dengan layak memang tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau kita tergantung pada pemerintah, kalau dari kita sendiri tidak akan bisa. Makanya anak-anak muda yang kita harapkan gitu juga ikut terpacu, gitu, ikut terpacu membimbing anak-anak di sini. Maksudnya apa yang mereka punya gitu, keahlian-ahlian apa yang anak muda punya, kemudian berbagi kepada anak-anak di sini. Saya kira bukan hanya tempat pemulung yang ada di sini, masih banyak mungkin tempat-tempat yang lain yang anak muda itu mungkin harusnya bukan ada saatnya untuk hura-hura ya, sementara masih banyak yang perlu kita bina gitu. Dan itu merupakan seperti saya bilang tadi, merupakan ladang amal buat kita. Jadi kesempatan masa muda untuk anak-anak muda, jadi memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ya kan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu prinsip kita. Jadi apapun yang kita bisa ya, sesuai dengan kemampuan kita berikan apa yang kita bisa. Membahagiakan anak itu mungkin dengan tidak memberikan harta ya, tapi ilmu, bekal ilmu dia di masa depan. Seandainya kita tidak ada, itu kan menjadi investasi kita, ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Jadi itu harapan kita, motivasi yang kita junjung selama ini dengan teman-teman. Mudah-mudahan doa kita terkabul, anak-anak sukses gitu. Siapapun nanti yang melanjutkan. Jadi memang saya berpesan kepada anak-anak muda, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan berhura-hura, tapi lihatlah ya saudara-saudara yang perlu bimbingan gitu ya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita berikan kepada mereka. Ya kalau untuk semua ya pesan ya, inama itu diutami memakarimal akhlak gitu tadi ya. Akhlak itu penting banget, jadi kita harus di mana saja kita ajarkan. Kemudian khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat ya. Jadi kita nggak harus banyak uang dulu, nggak harus banyak ilmu dulu, sedikit tapi bermanfaat. Ilmu kita sedikit kita berbagi, dan jangan merendahkan siapapun ya itu. Jadi kita walaupun hidup di lapak, tapi mereka juga punya ingin maju gitu ya. Mereka punya ingin maju. Jadi intinya kita atas dasar kemanusiaan lah, kita harus menyayangi siapa saja dan di mana saja gitu. Terima kasih guru-guru yang sudah mengajari kami di sini. Terima kasih Bu Guru udah ngajarin aku.